of life. Saya harap sampai di poin ini kita semua sudah mengerti atau kita boleh melihat bahwa em, firman Allah memiliki kualitas yang sama seperti pohon kehidupan, yaitu memberikan hidup yang kekal. Ya, kita lihat dari analoginya bagaimana Tuhan menyuruh dua malaikat kerubim untuk menjaga, dan dua malaikat kerubim itu juga ditemukan di tabut perjanjian yang isinya adalah Torah, 10 firman, 10 perintah Allah yang juga bisa dilihat sebagai um, firman Allah. Di kitab Amsal kita juga sudah belajar bahwa satu-satunya reference di perjanjian lama mengenai pohon kehidupan hanya ada di Genesis dan juga di Amsal, yaitu yang ditulis bahwa siapa yang berpegang pada firman Allah itu seperti pohon kehidupan. Ya, saya kemarin sudah pernah kasih kalian hint untuk coba berpikir sendiri gitu. Kalian coba analisa mengenai bread of life, ya, bagaimana koneksi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Karena ketika kalian mengerti, kalian lebih bisa em, lebih bisa memahami kenapa Tuhan Yesus bilang dia sebagai bread of life. Dan juga mungkin kalian juga akan bisa mengerti kenapa Yohanes 1 ayat 14 ditulis seperti itu, bahwa firman itu menjadi manusia. Kenapa perlu spesifik ditulis firman itu menjadi manusia, ya kan? Jadi saya harap kalian bisa lihat koneksi dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru, ya. So, terus kita juga sudah belajar bahwa manusia diciptakan somehow in a uncertain state. Maksud saya rasa cukup adil dari Tuhan bahwa setiap manusia diberikan kebebasan. Kalau kita lihat dari skop besarnya, apakah kamu prefer untuk die or live forever, ya. Hal ini bukan pertama kali doang, cuma di Kejadian, di ayat-ayat kitab suci banyak akan kita dapati hal-hal seperti ini, uncertain state. Contohnya kalau kalian baca di eh, Ulangan 30 ayat 15 itu perpisahan Musa, dia bilang, saya hadapkan di depan kamu kehidupan dan kematian. Jadi kau yang pilih. Dari perjanjian baru kalau kalian lihat di Matius 7:24 ayat 27, ceritanya tidak secara langsung bilang mengenai life and death, tetapi ceritanya mengenai bagaimana manusia eh, ketika mendengarkan firman Allah itu diperumpamakan sebagai orang yang membangun rumah, ya, rumah di atas batu karang atau rumah di atas pasir. Jadi ada kebebasan gitu. Kamu mau hancur atau kamu mau teguh berdiri, ya. Jadi saya harap ini clear dari sedikit kesimpulan dari 2 hari lalu. Oke? So, sekarang hari ini seperti saya sudah bilang, saya mau share sama kalian tentang yang kita kenal sebagai setan. Bukan setan, sorry, ular, si ular. Kita banyak mengenalnya sebagai the devil, setan, ya, tetapi apakah seperti itu dari awalnya, ya? Itu yang akan kita coba pelajari bersama-sama hari ini, sekitar 40 menit ke depan. Oke? Let's start. Sekarang sebelum kita mulai, kita coba lihat semua ayat di Kejadian 2 dan 3 yang ada tulisannya the serpent atau snake. Ya, kalau kalian baca Kejadian ketiga ayat 1 ditulis itu pertama kali introduksi mengenai ular, ya kan? Mungkin saya bacakan buat kalian dulu Kejadian 3 ayat 1. Saya harap kalian juga sudah baca dulu ya, karena kita akan banyak mengulas di sini. Jadi kita mungkin tidak akan ada waktu untuk baca semuanya, tetapi saya baca sekarang. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Oke? Ular itu berkata kepada perempuan itu, Hawa, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, ya kan? Ini bahasa Indonesia juga sedikit aneh, ada bukan terus tanda tanya, itu nanti kita lihat kenapa begitu. Berikutnya di sini ayat 14 saya loncat.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Jadi semua yang kita bisa analisa mengenai ular cuma dari kurang lebih dari 2 ayat ini doang. Ayat 1 adalah pengenalan mengenai ular, dan ayat 4 hukuman Tuhan kepada ular itu. Ya, selebihnya nggak ada lagi kabar tentang ular itu, ya kan? Nah, sekarang coba kalau kita di engineering ya, kita coba menganalisa dari informasi 2 ayat ini yang kita punya, dari 3 ayat ini yang kita punya, kira-kira kalau saya tanya kalian, kalau kalian saya kasih pertanyaan, snake, serpent, kalau kalian buat list gitu, ciri-cirinya bagaimana? Ya, contohnya lah, misalnya kalau saya bilang si A itu teman kita lah, atau Profesor A, Profesor B, ciri-cirinya gimana? Oh, dia selalu pakai baju warna biru. Oh, dia kalau jalan agak miring-miring. Oh, dia kalau makan ya ampun berantakan. Nah, sekarang dari 3 ayat tadi, yang ini, saya tanya kalian, kira-kira kalau kalian bisa buat list properties, ciri-ciri dari snake ini apa aja? Saya kasih contoh pertama ya. Snake ini berbicara, ya kan? Karena dia bilang, he said unto the woman. Jadi kita tahu, waduh, snake ini bisa ngomong gitu loh. Lagi-lagi, seperti awal dulu saya bilang, big eh, internal sama external question ya. Tentu kita bisa berargumen, oh masa sih binatang bisa bicara? Ada satu contoh lain di Alkitab di mana binatang bisa bicara. Tahu kalian di mana? Keledainya Bileam. Tiba-tiba disulap Tuhan, bisa bicara gitu. Jadi sebenarnya oke, pada zaman itu bukan sesuatu yang mustahil, let's say like that. Walaupun buat kita human surprising, tetapi berdasarkan ini saya bisa bilang snake itu bisa ngomong gitu loh. Yang kedua apa? Kalau kita lihat dari ayat ini. Saya kasih tanda. Cerdik, Kenapa? cerdik. Oke, cerdik. Sebelum ini cerdik kayak bener nggak ya? Iya, luar biasa. Smart. Dia cerdik. Betul. Karena sudah dibilang di sini dia more subtle. Ya. Terus kita udah bilang juga ini said, ya. Terus sekarang berikutnya apa nih? Saya kasih hint di sana. Setelah dihukum dia perlu merambat di tanah. Berarti sebelumnya bagaimana? Kalau sebelumnya sudah merambat di tanah, kira-kira hukumannya make sense nggak? Enggak dong, karena ya bagaimanapun juga udah ngerambat di tanah. Kan lucu kalau Tuhan bilang begitu kan? Lagi-lagi kan kita sekarang hidup di masa setelah fall. Ya. Nah, berarti berdasarkan ayat ini atau yang saya garis bawain, berarti dia berjalan. Iya kan? Ketika dia berjalan dihukum Tuhan, kamu sekarang merambat, make sense. Kalau dulunya merambat dihukum merambat, make no sense. Ngerti? So, berikutnya, kalau kita lihat ini juga aneh. Tuhan ngomong begini nih. The dust shall you eat all the days of your life. Berarti sebelumnya dia nggak makan debu, betul nggak? Karena lagi-lagi logikanya kan, kalau memang dia selalu makan debu, ya ngapain dihukum makan debu gitu. Ya kan, berarti kesimpulannya dia makan sesuatu yang baik lah. Saya nggak tahu baik itu apa, mungkin tanaman, buah-buahan, berarti sebelumnya ular seperti itu gitu. Setelah dihukum, setelah dia melanggar sesuatu, mencobai Hawa, dia dihukum makan debu. Ngerti kan? Oke, sekarang kalau kita lihat dia berbicara, dia pinter, dia berjalan, dia makan makanan enak. Kalau kalian perhatikan, apa yang muncul di pikiran kalian? Somehow,
kok mirip kayak manusia gitu. Manusia berbicara, manusia pintar, manusia tuh berjalan, dan juga manusia dikasih makan makanan yang enak. Ya kan? Keep this in mind first, oke? Jadi kita sampai di titik ini, kita belajar, oke, sebelum dihukum Tuhan, ular itu berbicara, berjalan, pintar, dan juga makan makanan yang enak. Ya kan? Berdasarkan dari ayat ini. Oke? Kita sekarang loncat dulu. Jadi keep that in mind, oke? Somehow snake smart talk walks eat good food, ya. So, sekarang kita loncat ke berikutnya. Kalau kalian, kita berimajinasi ya, lagi-lagi seperti saya bilang 2 hari lalu, riset pikiran. Tentu kamu udah tahu bagaimana ular mencobai Hawa. Tetapi sekarang seandai kata kamu dikasih kuis lah, atau kalau kamu menempatkan diri kamu menjadi ular, ya, kira-kira kalian akan mencobai Hawa nih bagaimana? Jadi kamu ingin supaya Hawa makan buah dari pohon pengetahuan ini. Kamu akan ngomong apa ke Hawa? Supaya dia dalam tanda kutip tertipu. Try to sell the Try to fruit. try to sell the fruit. Bagaimana? Contohnya dengan bilang, "Hey man, you should have to try it. The fruit is very very delicious and even can give you knowledge." Ini contohnya dari saya. Ya kan, kamu pasti akan ngomong gitu dong. Ya kan, namanya juga kamu ingin menipu seseorang. Anggap kamu mau jual handphone kamu ke teman kamu lah yang lugu, ya kan. Kamu akan bilang, wah ini nggak pernah jatuh, ya nggak ada berat sedikit pun, ya kan, murah lagi. Ngerti kan? Nah sekarang kalau di posisi kamu tahu bahwa temenmu itu udah dikasih tahu sama orang tuanya, kamu nggak boleh beli handphone baru gitu. Nah terus kamu tetap pengen jual ini, ya kan? Kamu pasti seperti tadi kan bilang, kamu kan nggak mungkin bilang, masa sih mamamu bilang kamu nggak boleh beli handphone baru? Ngerti nggak? Nah, itulah cobaan yang dilakukan sama si jahat ini, sama si serpen ini. Dia malah ngingatkan bahwa, bukannya Tuhan itu ngasih tahu kamu nggak boleh makan ya? Menurut kalian aneh nggak? Jadi kalian ingin menjual sesuatu, tetapi kalian mengingatkan bahwa sebenarnya nggak boleh gitu loh. Kalau orang begitu, mostly, mungkin let's say 80%, mereka nggak akan beli karena sudah moodnya sudah diturunkan lah ibaratnya. Betul kan? Nah, di sini kalau kita lihat, semoga kalian ngerti kebingungan saya kan. Kan aneh caranya begitu. Nah, sekarang kita coba teliti lagi, ya kan? Dia bilangnya begini nih, bahasa terjemahannya kalau bahasa bahasa Inggris ini saya ambil dari GPS, 1917, "Yeah, had God said, you shall not eat any tree of the garden?" Question mark. Sebenarnya kalau kalian lihat grammatically atau kalian baca ini sebenarnya pertanyaan yang sangat aneh gitu loh. Pertama ini artinya apa ini? Yeah, gitu kan? Yeah, maksudnya nggak ada Inggris pun kalian coba Google yeah tuh nggak bakal ketemu gitu loh. Tapi kenapa ditranslate begitu? Ya kan? Terus ini question mark ini sebenarnya mana pertanyaannya gitu loh. Ya kan, memang kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia menjadi sebuah pertanyaan atau kebanyakan bahasa Inggris. Tetapi seperti saya udah kasih tahu kalian 2 hari lalu, hal yang sama contohnya mengenai perintah Tuhan untuk makan. Yes, eat, freely eat gitu ya. Coba kita lihat di bahasa aslinya gitu, bahasa Ibraninya, ya kan. Untungnya zaman sekarang ada Google gitu. Kita bisa search, kita bisa lihat gitu arti dari kalimat ini apa, ya. Jadi yang pertama, jadi ini tuh yang ini, yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yeah, had God said. Jadi yang pertama itu sebenarnya ya no meaning sebenarnya. Itu hanya sebagai kata penghubung, conjunction gitu loh. Kalau kita coba cari, mungkin let's say kita bisa pakai even lah sebagai translation ya. Berikutnya indeed atau if. Yang ketiga God said, has said. Oke? Sekarang kalau kita gabung, ini artinya apa? Even if God said, you shall not eat of any tree of the garden.
Sebenarnya ini juga bukan pertanyaan gitu loh, ya kan? Tetapi kalau kita lihat ini tuh sebenarnya kalimat retoris. Jadi kalau saya tambahkan, kalau kita coba pikir sedikit, itu seperti seakan-akan so what gitu loh. Even if God said you shall not eat of any tree of the garden. So what? Atau kalau bahasa Jermannya naun, ya. Jadi itu seperti kayak suatu mocking secara nggak langsung, makan aja nggak apa-apa gitu, ya. Ini penting nanti ketika kita akan lihat lebih lanjut lagi mengenai the tree of knowledge ya. Tetapi sampai di poin ini saya harap kalian mengerti bahwa sebenarnya em, ini tuh lebih ke challenging gitu. Challenge dari si snake untuk udah makan aja gitu loh, ya kan? Nanti kita lihat lebih lanjut lagi mengenai topik ini. Kita loncat lagi. Pertanyaan berikutnya, kalau kita lihat temptation-nya kan bilang you shall not surely die. For God do know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as God, knowing good and evil. Banyak yang bilang, wah ini kebohongan tingkat tinggi. Tapi sebenarnya dia bohong nggak menurut kalian? Enggak. Kenapa? Setelah makan manusia memang nggak mati secara jasmani mungkin. Betul. Itu satu poin, you shall not surely die, ya. Tetapi yang menarik tuh di sini nih. Kalau kita loncat ayat 22, Kejadian 3, the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. Coba dibaca lagi temptation-nya. Then your eyes shall be open, and you shall be as God, knowing good and evil. Baca lagi ayat 22. Behold, the man is become as one of us, to know good and evil. Ada kalian melihat kebohongan di setidaknya kalimat yang tadi saya baca? Sebenarnya sama. Iya kan? Berarti sebenarnya dia nggak bohong juga sih. Ngerti kan? Question mark. So, sekarang pertanyaan yang paling mendasar dari ini semua, yang dari semua yang tadi sudah kita coba analisa dikit demi sedikit ya. Sebenarnya ngapain sih ini ular? Kurang kerjaan banget gitu. Motivasinya dia tuh ngapain gitu loh. Ya kan? Maksudnya saya nggak tahu apakah kalian sudah coba pernah gitu memikirkan sebenarnya ini ular ngapain gitu. Kita kebanyakan dari agama Kristen kita selalu berpikir ular itu adalah si jahat gitu loh. Ya, dia tuh pembohong. Dia tuh memang kerjaannya selalu bohongin kita gitu loh. Jadi dia nggak punya kerjaan lain gitu. Tapi masa itu motivasinya? Dan kalaupun itu motivasinya, kok ngapain Tuhan taruh itu di Taman Eden gitu loh? Ya kan? Kayaknya sengaja gitu loh, ya kan? Apakah benar seperti itu? Jadi itu pertanyaan yang harusnya coba kita jawab. Kita coba mengerti. Dan by the end of this session, saya harap kita bisa mengerti gitu loh. Apa sih sebenarnya motivasi dari ular ini berdasarkan firman Tuhan yang kita punya di Kejadian 2 dan 3.